Di sini kami akan mempresentasikan materi dari buku paket Al-Quran Hadis kelas 1 untuk Madrasah Aliyah pada bab 3 dengan judul Tujuan dan Fungsi Al-Quran di halaman 35 sampai 45. Sebelum kita mempelajari materi pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mula-mula kita akan mengetahui apa saja peta konsep yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, ada kedudukan Al-Quran. Yang kedua, ada tujuan dan fungsi Al-Quran. Dan yang ketiga, perilaku orang yang memfungsikan Al-Quran. Poin pertama, ada kedudukan Al-Quran. Ada yang tahu nggak sih apa itu Al-Quran? Al-Quran merupakan sumber pokok bagi ajaran Islam. Al-Quran juga merupakan sumber hukum yang utama dan pertama dalam Islam. Sebagai sumber pokok ajaran Islam, Al-Quran berisi ajaran-ajaran yang lengkap dan sempurna yang meliputi seluruh aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia, terutama umat Islam. Sebagai sumber hukum, Al-Quran telah memberikan tata aturan yang lengkap. Ada yang masih bersifat global atau mujmal, dan ada pula yang bersifat detail atau tafsil. Al-Quran mengatur dengan disertai konsekuensi demi terciptanya tatanan kehidupan manusia yang teratur, harmonis, bahagia, dan sejahtera baik lahir maupun batin. Agar manusia dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidupnya, maka hendaknya manusia selalu berpegang teguh dengan prinsip, dasar, ajaran, dan kaidah-kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran sebagai sumber utamanya. Hal ini sebagaimana tersirat dalam Quran surah Ali Imran ayat 103 yang artinya, dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali atau agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan membahas materi yaitu tujuan dan fungsi Al-Quran. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Al-Quran telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi manusia. Ayat yang menegaskan bahwa Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia yang bertakwa, yaitu pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 yang terjemahannya yaitu kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Selanjutnya yaitu Al-Quran sebagai sumber pokok ajaran Islam. Ajaran-ajaran yang dijelaskan di dalam Al-Quran ialah bersifat mujmal atau hanya memberikan prinsip-prinsip umum saja dan bersifat tafsil atau terperinci dan khusus. Al-Quran juga berisi tentang pokok-pokok atau dasar-dasar ajaran Islam yang berkenaan dengan masalah ketauhidan, ibadah, akhlak, hukum, dan segala hal yang dibutuhkan manusia dalam kehidupannya. Di dalam surat An-Nisa ayat 105 terdapat ketentuan yang dipegang teguh oleh umat Islam. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallahu wa la taqul lil khainina khasima. Yang artinya ialah, sungguh kami telah menurunkan kepada kitab Al-Quran kepadamu wahai Muhammad, membawa kebenaran agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, dan jangan engkau menjadi penantang atau orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Baiklah, selanjutnya yang ketiga, Al-Quran sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia. Maksud dari sebagai peringatan dan pelajaran bagi manusia di sini adalah Al-Quran merupakan kitab suci dengan konsep ajaran yang salah satu ajarannya adalah berupa sejarah atau kisah umat terdahulu. Nah, dalam kisah-kisah terdahulu tersebut, jelaskan bahwa di antara semua umat manusia ada sebagian orang yang beriman, taat, dan soleh. Namun ada pula sebagian yang lain, orang-orang yang kafir serta kerap melakukan maksiat. Kepada mereka yang soleh, taat, serta beriman tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kebaikan di dunia dan pahala di akhirat berupa surga karena ridhonya. Sebaliknya, kepada mereka yang kafir, durhaka, dan tidak soleh, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengancam dengan ancaman hukuman dan azab baik di dunia maupun di akhirat. Nah, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 2,
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang fungsi Al-Qur'an sebagai peringatan dan pelajaran terutama bagi orang-orang yang beriman. Bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa zikra lil mu'minin. Yang artinya adalah inilah kitab yang diturunkan kepadamu, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka janganlah engkau sesah dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman. Jadi, apabila manusia, terutama umat Islam, telah memfungsikan Al-Quran dengan cara menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, menerapkan dan melaksanakan segala ajaran Islam sesuai dengan ajaran-ajaran Al-Quran, serta mengambil pelajaran yang baik dan positif, dan meneladaninya dan meninggalkan yang negatif, niscaya keselamatan, kesuksesan, dan kebahagiaanlah yang akan diperoleh baik di dunia maupun di akhirat. Itulah fungsi dan tujuan dari diturunkannya Al-Quran.